salah satu teoris keperawatan. Dia mempromosikan model kesehatan atau health promotion model. Nah, Pender ini lahir pada 16 Agustus tahun 1941 di Lansing, Michigan. Pertama kali ia termotivasi ingin menjadi perawat adalah ketika ia bertemu dengan perawat saat usianya masih 7 tahun. Waktu itu, perawat itu sedang memberikan asuhan kepada ibunya yang dirawat di rumah sakit. Nah, dari pengalaman tersebut, Noah J. Pender ini ingin menjadi seperti perawat yang merawat dia. Dia pendidikan pada tahun 1960 dan menyelesaikan pendidikan master pada tahun 2000. Kemudian setelah itu 2 tahun menjelang, ia pun menerima gelar diploma dengan bekerja di medical, kemudian di unit pediatrik di rumah sakit Michigan. 2 tahun setelahnya, ia telah menyelesaikan pendidikan sarjana di keperawatan di Michigan State University. Setelah ia menyelesaikan pendidikan sarjana tersebut, ia pun memulai pendidikan lagi, dan pada tahun 1969 ia mendapatkan gelar PhD di Psikologi dan Pendidikan di Northwestern University. Karir keperawatannya pada tahun 1985 sampai 1987 ia menjadi presiden of Midwest Nursing Research Society dan juga menjadi profesor di Loyola University Chicago School of Nursing. Nah, kemudian pada tahun 1990 sampai 2001 ia tergabung dalam Associate Dean for Research at the University of Michigan School of Nursing. Di saat itu juga pada tahun 1991 sampai 1993 ia juga menjadi presiden dari American Academy of Nursing. Itu karir keperawatan dari Noah J. Pender. Pada tahun 1975, Pender menerbitkan A Conceptual Model for Preventive Health Behavior, edisi pertama buku asli Pender, Health Promotion in Nursing, tahun 1982. Kemudian direvisi pada tahun 1987, edisi ketiga tahun 1996, dan edisi keempat tahun 2002. Pada tahun 1998, Pender ditugaskan US Preventive Service Task Force selama 4 tahun untuk mengevaluasi bukti ilmiah dan membuat rekomendasi spesifik yang bersifat pencegahan. Sumber teori pemahaman untuk promosi kesehatan dan proteksi kesehatan. Yang pertama yaitu Theory of Patient Action and Theory of Planet Behavior, Social Cognitive Theory atau Self-Efficacy, The Theory of Interpersonal Behavior, Cognitive Evaluation Theory, The Interaction Model of Client Health Behavior. Konsep model. Noah J. Pender dilatar belakangi oleh adanya bentuk pergeseran paradigma, di mana pergeseran paradigma ini terjadi dalam bentuk pemberian pelayanan kesehatan. Konsep teori pelayanan keperawatan dari model kuratif ke arah promotif dan preventif, mendorong untuk lahirnya tentang health promotion model oleh Pender melalui 2 teori, yaitu teori nilai harapan dan teori kognitif sosial. Definisi teori keperawatan Noah J. Pender tentang health promotion model yang menjelaskan bahwa perilaku kesehatan merupakan hasil tindakan yang ditunjukkan untuk mendapatkan hasil kesehatan yang optimal. Paradigma keperawatan merupakan cara pandang perawat melihat, memikirkan, memaknai, menyikapi, serta memilih tindakan atas fenomena yang ada. Sehingga dikatakan bahwa paradigma merupakan suatu diagram atau kerangka berpikir yang menjelaskan suatu fenomena. Teori paradigma yang dikemukakan oleh Noah J. Pender terdiri atas konsep manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan. Keempat konsep tersebut merupakan suatu kesatuan dalam keperawatan yang saling berkaitan. Ada 4 konsep paradigma keperawatan. Yang pertama, konsep manusia. Konsep manusia melingkupi semua, baik ekonomi, sosial, budaya psikologis, dan biologis. Tetapi, di dalam teori keperawatan health promotion model kesehatan merupakan hal utama. Pencegahan selalu diutamakan baik ketika sebelum terkena penyakit maupun ketika sedang terserang penyakit. Yang kedua, konsep lingkungan. Lingkungan merupakan sesuatu yang paling dekat dengan manusia. Setiap saat, manusia selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitar, di mana selalu mempunyai 2 dampak di dalamnya, yakni baik dan buruk. Kondisi lingkungan yang bersih meningkatkan tingkat kesehatan seseorang, sedangkan kondisi yang kotor menurunkan tingkat kesehatan seseorang. Yang ketiga, konsep kesehatan. Kesehatan individu didefinisikan sebagai aktualisasi dari karakteristik
dan potensi seseorang yang diperoleh melalui perilaku, kemampuan perawatan diri, dan kuasa dengan individu lainnya. Sementara itu, penyesuaian diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan integritas struktural dan keharmonisan dengan lingkungan yang sesuai. Kesehatan adalah pengembangan pengalaman individu. Yang keempat, konsep keperawatan. Keperawatan merupakan kolaborasi dari individu, keluarga, dan komunitas untuk menggambarkan kondisi yang paling mengutamakan untuk mengekspresikan kesehatan yang optimal dan level yang tinggi. Yang dimaksud teori keperawatan adalah usaha-usaha untuk menguraikan atau menjelaskan fenomena mengenai keperawatan. Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan profesional, yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan. Nah, selain kita menggunakan masker, penting juga untuk selalu menjaga kelembaban ruangan, karena ruangan yang lembab dapat menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, ada baiknya kita selalu membuka gorden agar cahaya matahari selalu menyinari ruangan ini dan ruangan ini menjadi tidak lembab sehingga tidak menyebabkan pertumbuhan bakteri dan virus. Kemudian kita juga dapat melakukan cuci tangan bila datang dari luar rumah dan selalu membawa hand sanitizer kemanapun kita berpergian